Jadi lebih tergerak untuk memuji dan menyembah Tuhan dengan sepenuh hati dan jiwa sehingga kehidupan rohani jemaat dapat bangkit dan bertumbuh. Ya, jadi kembali lagi masalah praise and worship atau pujian penyembahan ini secara lebih berkaitan untuk membuat Anda, jadi kita pun sendiri harus terbangun. Ya, jangan sampai kita melayani jemaat tapi kita sendiri tidak terbangun. Ya, kita sendiri tidak tergerak, kita sendiri tidak terberkati. Ya, kan kalau saudara sebagai leader ya yang memimpin baik itu ibadah komsel, mungkin ibadah komisi, ibadah raya, kan dari saudara dulu dong. Ya, sebagai leadernya saudara harus merasakan dulu. Ya, jamahan Tuhan, lawatan Tuhan sebelum orang yang lain. Sekalipun itu nggak jadi ukuran. Kadang-kadang kita sudah sungguh-sungguh tapi kok saya ngerasa apa-apa, tapi kemudian jemaat juga bisa dilawat, itu bisa. Tapi biasanya sebelum orang dilawat Tuhan, kita duluan yang dilawat. Orang kalau kesetrum saudara ya, yang megang setrum duluan dong yang kesetrum ya. Nanti kalau yang megang lainnya baru dia kesetrum juga, benar nggak saudara? Ya, jadi artinya sebelum orang lain dijamah Tuhan, kita sendiri harus terjamah dulu, saudara. Ya, kita sendiri harus merasakan ya saudara ya hadirat Tuhan lebih dulu, saudara. Makanya penting buat hubungan pribadi kita dengan Tuhan harus terjalin, saudara. Ya. Nah, ada 3 hal penting yang mendasar harus diketahui dan dilakukan oleh seorang pemimpin pujian penyembahan. Jadi ada 3 hal penting, saudara. Ya. Poin A adalah persiapan sebelum ibadah. Jadi sebagai pemimpin pujian penyembahan, apa yang harus kita persiapkan? Saudara. Yang kedua, poin B adalah memimpin pujian penyembahan selama ibadah. Jadi sudah persiapan, ini pelaksanaannya nih. Cara pelaksanaan. Kemudian yang poin C adalah evaluasi setelah ibadah. Ya, cara setelah kita melayani Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Evaluasi seperti apa yang kita harus lakukan. Cara, ya. Jadi kita masuk kepada poin A dulu. Persiapan sebelum ibadah. Ya. Pertama adalah tentukan tujuan Anda. Ya, tujuan saudara. Pelajari cara membawakan pujian penyembahan yang baik dan yang kurang baik. Artinya kalau kita tahu yang baik pasti tahu yang kurang baik, ya. Tahu yang kurang baik kita bisa lebih baik lagi gitu, saudara. Membawa pujian penyembahan berarti memuji dan menyembah Tuhan. Dan sebagai pemimpin pujian penyembahan, tugas utama Anda adalah mengajak seluruh jemaat memuji dan menyembah Tuhan dengan bernyanyi dan berdoa bersama-sama. Jadi mengajak ya jemaat untuk memuji dan menyembah Tuhan. Jadi fokuskan perhatian kepada Tuhan dan jemaat yang Anda pimpin agar mereka bisa bernyanyi dengan baik. Jangan hanya sibuk memperhatikan penampilan Anda sendiri di mimbar. Nah ya, jadi fokusnya jangan kepada kita. Gue nyanyi bagus apa enggak nih? Ya, tadi sisiran rambutnya bagus kan, luarnya salah apa enggak nih? Ya, bajunya gimana? Udah rapi belum? Gitu saudara. Jadi sehingga waktu pimpin pujian, saudara perhatiin bajunya terus, saudara. Ya sepatunya, saudara ya, saudara. Sehingga saudara salah fokus, ya, saudara. Kalau sudah tentu saja saudara harus persiapan dong, dan isi dulu apa saudara ya, ya. Tapi ketika kita sudah melayani Tuhan, memimpin pujian penyembahan, fokusnya kepada Tuhan dan kepada jemaat yang kita sedang pimpin untuk membawa mereka pada pujian penyembahan. Jadi bukan kepada kita, ya. Jangan gagal fokus, saudara. Ya. Membawakan pujian penyembahan bukan ajang pamer bakat, saudara ya. Atau membuat diri Anda terkesan hebat. Ya, memang sih ada istilahnya katanya. Jangan mencuri kemuliaan Tuhan, saudara ya. Memang ada, saudara ya.
biasanya kalau orang punya kelebihan itu ada rasa bangganya, rasa sombong. Ya, tapi jangan kebanyakan, dan nanti jatuh. Yang kalau sudah pintar nyanyi, sudah pintar memimpin, jangan itu jadikan patokan keberhasilan pelayanan saudara. Kita nyanyi bagus, tapi jemaat semuanya nggak terjamah. Tuhan nggak disenangkan, buat apa? Dan ya kan? Jadi itu tujuan kita tuh adalah yang pertama fokusnya kepada Tuhan untuk jemaat yang kita pimpin. Mau yang datang 2 orang atau 200 orang atau 2000 orang sama aja. Kita harus menghargai kehadiran Tuhan dan kehadiran jemaat. Kitanya sendiri mah belakangan aja, saudara, nggak usah dipikirin, saudara. Ya, jangan sampai kita pengen pujian, dengerin ya, nih gua nih sekarang. Bagaimana pimpin pujian dengan hebat? Wah, saudara, perhatikan nih, gua jago nih, saudara. Cuma nggak akan jadi berkat, saudara. Ya, karena saudara adalah sebagai pelayan-pelayan Tuhan, saudara. Ya, jadi jangan sampai gini terjadi persaingan yang tidak baik. Lagi dari jemaat nih saudara, pujian kayak begitu aja. Ntar kalau jadi WL, lu liatin siapa gua. Nah, ini nggak boleh, saudara. Ya, saudara nggak boleh berusaha begitu. Walaupun saudara nggak pernah ngomong, tapi niat hati sudah seperti itu Tuhan tahu. Saudara. Ya, sekali lagi bukan kita berarti nggak boleh berkreasi, berekspresi, tapi tampilkan saja dengan kerendahan hati. Ya, tujuannya untuk memuliakan Tuhan, untuk membawa jemaat pada hadirat Tuhan. Itu bisa saudara lakukan. Ya, saudara. Jadi jangan terlalu fokusnya kepada diri kita. Ya. Walaupun Anda tidak berniat menyombongkan diri, tetapi waspadalah, sebab hal ini bisa muncul tanpa disadari. Saudara, ya. Yang sudah suka bilang, beri kemuliaan buat Tuhan. Padahal gua habis nyanyi kok nggak ada tepuk tangan. So, gimana caranya? Ayo kita beri kemuliaan buat Tuhan, tepuk tangan. Ya, kita sendiri tidak memuliakan Tuhan, kita sendiri bangga pada tepuk tangan, lihat suara gua bagus. Nggak boleh. Saudara harus bersuka karena Tuhan. Oh benar, Tuhan dimuliakan. Haleluya, puji Tuhan, Yesus baik, luar biasa, oh Tuhan. Itu loh saudara. Ya, jadi jangan sampai tanpa kita sadari kita sedang menyombongkan diri, saudara. Ya, karena memang jemaat banyak di bawah, saudara ya. Saudara sedang pujian. Kan yang terlihat menonjol siapa? Yang terlihat menonjol siapa? Ya pasti saudara dong. Itu nggak saudara? Ya, tapi jaga hati. Makanya kan firman Tuhan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Tapi juga jangan minder. Ya, aduh gimana nih? Ya kan, saya nyanyinya salah. Kan berarti kan itu fokusnya pada diri sendiri. Ya, jangan sampai suara saya salah nih. Jangan sampai. Itu sebabnya perlu persiapan. Nanti kita juga bahas persiapan. Ya, yang kedua, saudara, ini persiapan sebelum ibadah, saudara. Berdoalah. Ya. Ucapkanlah terima kasih kepada Tuhan atas kesempatan memimpin orang lain sehingga mereka bisa memuji dan menyembah Tuhan. Mintalah bimbingan, kerendahan hati, dan kekuatan agar Anda bisa memimpin pujian penyembahan dengan baik. Saat berdoa, mintalah beberapa hal berikut. Ya, saya coba berdoa, minta beberapa hal berikut. Kemampuan untuk memahami lirik lagu yang akan dinyanyikan, dan kemampuan untuk menyampaikan pemahaman ini. Jadi jangan sampai saudara menyanyikan satu lirik kalimat pujian, saudara sendiri nggak paham. Ya, dia cuma nyanyi aja, istilahnya seperti, maaf ya, seperti burung beo gitu. Menyanyi tanpa pemahaman, sehingga saudara nggak bisa menghayati. Ya, saudara sendiri masih bingung ini artinya apa nih kata-kata, saudara nyanyiin aja. Misalnya contoh yang nyanyi dalam bahasa Inggris ya, Bless the Lord, oh my soul, my soul. Artinya apa tuh? Nggak tahu, pokoknya gue nyanyiin gitu aja.
Saudara harus cari tahu artinya, saudara ya. Saya tidak bukan berarti nggak boleh nyanyi bahasa Inggris. Saudara. Paling nggak cari tahu dong yang sudah nyanyi apa, saudara. Shout to the Lord all the earth and I sing. Artinya apa tuh? Ya pokoknya gitulah. Yang penting nyanyinya enak ya saudara, menyenangkan hati Tuhan. Saudara sendiri bingung, saudara. Ya jadi juga saudara memperhatikan. Jadi ya ini dua arah, saudara ya. Kita sendiri harus paham dan jemaat juga harus paham. Ya, jadi jangan ada orang nyanyi bahasa Inggris, saudara nggak perlu, lu ngerti nggak ngerti nyanyi aja pokoknya. Nggak boleh gitu, saudara. Mungkin saudara ya perlu juga ya kalau mungkin kerja sama multimedia ya, saya nyanyi bahasa Inggris ya, tolong di bawahnya kasih terjemahannya walaupun tidak dinyanyikan. Paling orang tahu kan, oh artinya itu saya nyanyi ini. Ya saudara, jadi memahami itu lebih penting daripada saudara cuma nyanyi, saudara ya. Kemudian kemampuan untuk mengasihi orang-orang yang Anda pimpin. Nah, jangan melayani tanpa kasih. Ya 1 Korintus 13, aku dapat berkata-kata dengan bahasa malaikat, yang dengan bahasa-bahasa dunia, tapi tanpa kasih, aku seperti gong yang berkumandang dan cana yang bergelincir. Ya, saudara, tanpa kasih pelayanan saudara, ya, saudara nyanyian saudara seperti gong, gitu saudara, nggak ada arti. Tapi kalau kita melayani dengan hati yang mengasihi Tuhan, hati yang mengasihi sesama, saudara, mereka juga bisa tersentuh. Betul, ya. Mereka tersentuh kalau saya nyanyi sungguh-sungguh, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Tuhan, aku mengasihi, dan Tuhan, Kau juga mengasihi mereka. Beda. Ya. Jadi jangan cuma sekedar bertugas. Makanya banyak orang, gue jenuh nih pimpin pujian nih. Ya karena saudara melayani bukan dengan hati. Ya, saya lihat saudara pekerjaan guru sebenarnya itu membosankan. Ya nggak? Dia tiap hari mesti bangun pagi, persiapin, kita udah ulangan. Kita kan dulu pikir aja jadi guru enak tinggal kasih soal ulangan. Saudara pikir abis ulangan murid isi kagak diperiksa. Betul nggak saudara? Bikin soalnya gampang, pereksaannya susah loh saudara. Kalau muridnya 50 saudara, dia mesti lihat jawaban 50 orang. Dia mesti kasih nilai saudara. Ya, jadi saudara jangan sampai kita melayani tanpa hati, saudara. Ya, melayani asal melayani, nggak boleh. Saudara. Makanya hati orang yang ada juga tidak terberkati. Hati Tuhan apalagi. Saudara. Ya, jadi itu yang harus kita pohonkan doa kita. Kemudian kebijaksanaan dalam memilih lagu dan ayat-ayat yang akan disampaikan selama memimpin pujian penyembahan. Ya, saudara. Jadi jangan lagu yang gua seneng nih, gua bisa nih, saudara, yang kata-katanya keren tapi jemaat belum tentu bisa nyanyi. Nah itu sudah harus lihat juga ya. Ya jemaat itu orang tua, orang muda, saudara ya. Ya jangan sampai kita menyanyikan lagu yang kita suka, saudara. Tapi jemaat itu nggak bisa menyanyikan, sulit menyanyikan. Ya sekarang kan lagu banyak ya, saudara, dari tingkat kesulitan yang rendah sampai yang paling tinggi, saudara. Kita harus minta kebijaksanaan dari Tuhan. Apalagi kalau pemimpin ibadah, pemimpin pujian ibadah raya yang datang dari anak kecil sampai orang tua. Jangan mentang-mentang kita anak muda, lagunya anak muda terus, loncat terus, kita loncat. Nah yang tua-tua saudara, dengkulnya udah nggak kuat saudara. Ya, saudara kalau tidak meloncat tidak mengasihi Tuhan, saya pikir tidak bijaksana saudara ya. Ya, saudara. Ya, atau karena saudara orang tua nyanyinya lagunya lagu zaman 70-an gitu. Ya kan, saudara nggak pernah belajar juga lagu anak-anak muda sekarang ya. Kita itu harus lihat, saudara. Ya, supaya ketika kita pimpin pujian semua jemaat yang hadir itu bisa ambil bagian, saudara. Ya, itulah kebijaksanaan namanya, saudara. Ya, bukan bijak sini. Kalau bijak sini kan semua kita, saudara. Ya,
Jadi saudara, berikutnya kemampuan untuk melakukan kebenaran sesuai lagu yang dan ucapan Anda. Nah gitu saudara. Suci, 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 Allah Maha Kuasa. Saudara nyanyi suci, 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 tapi hidupmu nggak suci. Semalam baru nonton film porno. Sesuai nggak? Sesuai nggak? Mau suara saudara bagus, buat Tuhan tuh pujian saudara bau, saudara. Ya, saudara. Jadi harus kita kan berdoa itu tujuan persiapan itu. Tuhan supaya aku nyanyikan pujian itu sesuai hatiku, sesuai perbuatanku. Saudara, ya, mengampuni, padahal kita lagi benci orang itu. Kita nggak mau lihat ke sini, dia ke sini terus karena lihat dia sebel. Mengampuni, kan nggak sesuai, ya kan? Saudara, itu banyak lagu-lagu yang saudara ya sebetulnya sebelum orang lain ditegur kita sendiri harus ditegur, ya. Kemudian juga kita minta kerendahan hati agar Anda mampu memimpin pujian penyembahan yang memuliakan Tuhan, bukannya memuliakan diri sendiri atau persekutuan. Ya, minta kerendahan hati. Ya. Agar kita memuliakan Tuhan bukan memuliakan diri kita. Minta kepada Tuhan sehingga Tuhan dimuliakan. Ya. Nggak usah bicara ibadah lain. Omsel aja, kalau saya sungguh-sungguh bisa rasakan hadirat Tuhan. Ya. Saya omsel, kita bisa rasakan sukacita, saudara. Nggak usah tunggu ibadah lain, tetap gempita musiknya. Apalagi sekarang gereja pakai lighting, pakai dry ice. Gitu, saudara. Rasanya hadirat Tuhan lebih terasa, saudara. Ya, menurut saya sih nggak ngaruh juga, saudara. Cuma secara jiwa bisa. Kayak orang nonton konser, saudara ya. Kan gitu, saudara, bisa histeris, saudara. Itu jiwa, tapi rohnya nggak pernah bertobat, saudara. Nggak pernah dilepaskan dari ikatan, saudara. Buat apa? Karena gereja itu bukan gedung konser, saudara. Ya. Sekarang kan banyak gereja-gereja disulap seperti gedung konser, saudara ya. Sehingga orang yang datang seperti melihat satu live, ya, performance, pertunjukan, saudara. Ya, kalau itu untuk Tuhan nggak masalah, tapi kalau itu ditujukan untuk manusia, saudara ya, untuk kebanggaan gereja tertentu, saya pikir itu nggak benar. Saudara, Tuhan nggak senang, saudara. Ya, sehingga nih lihat nih gereja gua nih, gereja kita nih, pujian penyembahan hebat kan? Yang hebat mestinya siapa? Tuhan. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Tuhan yang hebat, Tuhan yang besar. Kita mau biasa aja. Ya. Secara kemudian kemampuan ya untuk membimbing para jemaat dalam persekutuan agar lebih dekat lagi dengan Tuhan. Ya, jadi habis pujian tuh lebih mendekatkan hati jemaat kepada Tuhan. Jadi ketika praise and worship, ya ada berapa hamba Tuhan bilang gini, seorang pemimpin pujian itu seperti seorang pembaca. Ya, kalau petani itu mau naburkan benih, kan dibajak dulu, saudara ya. Sehingga apa? Ketika benih ditabur, langsung saudara bisa masuk. Jadi pemimpin pujian itu, saudara ya, perannya penting juga dalam ibadah. Saudara, nggak beda dengan seorang hamba Tuhan memberitakan firman Tuhan. Ya, kalau saudara belum masuk dalam pelayanan pemberitaan firman, saudara nggak tahu rasanya gimana. Pemimpin pujiannya nggak siap, saudara ya, asal-asal gitu, saudara ya, nggak berdoa, nggak apa, suasana benar-benar apa ada di bawah, saudara. Ya, jemaat nggak respon. Nanti mau firman Tuhan berat tuh, saudara. Berat tuh, saudara. Ya. Makanya ada hamba Tuhan yang saya tahu ini, dia penyembah diri. Dia penyembah diri. Saya sih maunya, saudara sebagai worship leader, ketika saudara pimpin pujian penyembahan, selesaikan sampai penyembahan. Ya, saudara, gak usah saya maju menyembah Tuhan.
Saudara, kan betul kan? Worship leader-nya siapa? Kan saudara. Jangan lempar batu sembunyi tangan, karena kasihan. Saya serahkan kepada Bapak Gembala. Enak aja saudara. Ya, saya sih senang-senang aja saudara ya. Ya, cara ya. Tapi bukankah kita yang punya tanggung jawab untuk mempersiapkan diri sehingga kita bisa masuk dalam hadirat Tuhan? Setelah saya serahkan, paling saya ayo kita berdoa. Kan mestinya gitu. Tapi ada hamba-hamba kan mikir, wah ini kacau nih. Dia gak usah bilang, kamu pujiannya gak benar, karena kan buat apa mengakui. Tapi dia menyembah Tuhan, karena dia rasa itu berat. Ya, jarang. Gak ada hadirat Tuhan sama sekali, kering pujiannya, penyembahannya kering. Jarang. Cuma performa saja, jarang. Ya, nah dia menyembah Tuhan lagi, sampai dia rasakan hadirat Tuhan, baru dia berdoa. Jarang. Ya, jadi itu yang harus kita persiapkan, kita doakan. Nah, poin yang ketiga, persiapan sebelum ibadah. Siapkan lagu pujian penyembahan yang sesuai dengan tema ibadah. Nah, kita kan gerejanya ada tema bulanan, saudara ya. Ya, kesabaran misalnya. Ya mungkin saudara nyanyi lagu tentang kesabaran susah, saudara ya. Tapi paling enggak yang berkaitan. Saudara ya, yang berkaitan dengan itu, saudara. Jangan tentang kesabaran, saudara. Api kemuliaanmu bangkit, perang, saudara, lagunya perang, saudara. Kayak agak nyambung, saudara. Ya, ya benar sih seorang pahlawan, tapi kan yang ditekankan tuh sabarnya, saudara ya, bukan perangnya, saudara ya kan. Ya, saudara. Ya, jadi paling tidak tuh harus nyangkut gitu loh, saudara ya, nyangkut gitu, kena gitu, saudara. Ya, jangan asal milih lagu gitu saudara ya. Nah tentu saja ini harus disesuaikan dengan nada dasarnya, saudara. Itu ilmunya harus belajar lagi ya, saudara ya. Nah itu harus cocokin sama pemusik juga ya. Temanya harus ini, PT-nya harus ini 2 lagu. Lagunya kata-katanya sama nih. Saya mau buat ini sudah satukan, satunya di E, satunya di C. Bisa saudara. Ya enggak, saudara. Yang satu dinyanyi kalau dipaksa ini kerendahan ini ketinggian atau ini kerendahan ini ketinggian, saudara. Ya jadi ini memang perlu pengetahuan musik juga, saudara ya. Makanya sedikit banyak saudara bisa tanya sama pemain musik, saudara ya, sehingga nggak salah kaprah, saudara. Tapi yang penting bagaimana kita bisa menyesuaikan dengan ibadah, dengan tema ibadah, saudara. Ya, pilihlah lagu-lagu pujian penyembahan sesuai dengan tema tersebut agar ibadah terasa lebih terkait dan bermakna. Ya, pilihlah beberapa ayat kitab suci yang sesuai dengan lagu dan tema ibadah. Ya, tapi perhatikan, jangan berkhotbah atau komen berlebihan. Ya, komen boleh, kutip ayat Alkitab boleh, saudara ya. Mari saudara kita baca Mazmur 119 ayat 1 sampai 176. Keburu selesai saudara. Yang kutip Alkitab tuh saudara ya, satu ayatnya saudara wajib menghafalkan, saudara ya, saudara. Dan juga saudara ya, jangan sampai kita cenderung berkhotbah, saudara ya. Jadi kita khotbah, saudara-saudara, dengarkan firman Tuhan, jangan keraskan hati saudara. Ayo datang dengan hati yang hancur, karena firman Tuhan katakan Tuhan senang orang-orang yang datang dengan hancur hati. Jangan mengeraskan hati saudara. Bla 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 bla. Musiknya juga intro berkali-kali. Dari depan sampai belakang, dari depan sampai belakang saudara. Ya kan saudara. Ya. Ya. Kadang-kadang ngomongnya itu aja udah dihafal saudara. Kalau saya itu bukan roh kudus, bukan nubuat. Ya kan saudara. Sudah, kita kan pemimpin pujian penyembahan, lebih fokus kepada memuji dan menyembah Tuhan dong, betul nggak saudara? Ya, saudara. Jadi saudara ya, bukan berarti nggak boleh komen sama sekali, boleh komen, tapi ya komennya jangan berlebihan, saudara. Ya, nah itu yang saudara kita harus persiapkan ya. Kemudian yang keempat, pilihlah lagu-lagu yang sudah cukup dikenal oleh jemaat agar mereka bisa berpartisipasi aktif dengan ikut menyanyi saat Anda memimpin pujian penyembahan.
Cara ya, jadi saudara kalau pimpin lagu sekali lagi, boleh lagu baru, tapi jangan lagu selama pimpin puji saudara 6 lagu, 5 lagu baru. Waduh, susah saudara jemaat, apalagi oma udah tua-tua saudara. Dia kan pasti gak mau nyanyi saudara, bukan yang gak mau nyanyi, dia gak bisa nyanyi saudara. Ya, apalagi lagunya bahasa Inggris, bahasa Prancis, bahasa Jerman saudara. Pusing kita saudara, ya enggak saudara. Jadi harus disesuaikan saudara, ya. Jadi kalau mau membawa lagu baru saudara ya, pastikan LCD-nya mesti ada, mesti tertulis, dan petugas LCD-nya itu harus tepat waktu saudara ya. Dan juga jangan terlalu banyak lagu baru. Makanya saya sayangkan nih, ada beberapa WL nggak hadir saudara. Cara melayani Tuhan kayaknya paling bener aja, paling hebat aja, padahal sering buat kesalahan. Cara masih penting menurut saya sebagai gembala, saudara ya masih dipilih bijaksana. Ada hamba-hamba Tuhan yang senior, saudara. Ya, kalau pemimpin pujiannya nggak benar langsung ditegur, saudara. Langsung suruh turun dari mimbar. Ya, kan dipermalukan, saudara. Ya, tapi dia nggak peduli, saudara. Dia bilang kamu gak menghormati Tuhan, saya gak harus menghormati kamu. Begitu loh saudara. Ya. Jadi pemimpin pujian itu takut saudara. Ini gembalanya ribuan loh jemaatnya saudara, jangan main-main saudara. Ya. Cara istilahnya, lu gak mau pelayanan, masih banyak yang mau pelayanan. Kalau saya kan gak begitu saudara ya. Ya, saudara. Tapi kalau diulangi terus-terus, ketika ada pengarahan seperti ini gak mau datang, maunya apa dong? Betul gak saudara? Kalau sudah merasa perfect sempurna, is okay, pelayanan bagus, cara nggak perlu datang, saya udah jago, oh bagus, berarti dia penuh hikmat, penuh urapan. Tapi bukankah orang penuh urapan itu biasanya rendah hati, ya kan? Benar nggak saudara? Mau belajar, apa sih yang kurang, caranya? Ya apa yang harus saya perbaiki dari diri saya? Bukan berarti, wah ini hebat, cara nggak bisa, cara kayak gitu. Ya itu bukan tipe pelayan Tuhan yang berkenan kepada Tuhan. Makanya saudara, jangan sampai kita seenak sendiri, saudara. Ya, mungkin dari jadwal yang diberikan, saudara ya, saudara, bukan berarti, oh ini lebih senang sama ini enggak. Ya, pemimpin pujian yang suka salah kaprah, saudara, tentu saja tugasnya akan dikurangi, saudara. Ya, saudara. Karena orang datang ibadah itu sudah pengorbanan. Jangan sampai kita yang melayani Tuhan meremehkan itu saudara. Ya, dengan kita melayani asal-asalan itu nggak baik saudara. Ya, saudara. Jadi saudara, tolong saudara milih lagu. Tentu saja ini peran Roh Kudus ya, saudara. Kita minta pimpinan Roh Kudus supaya Roh Kudus bisa. Juga singernya juga harus begitu. Jangan cuma tuak-tuak saudara. Ya. Kalau bisa mic-nya mati deh saudara ya. Makanya nggak protes, kenapa? Udah nggak hafal lagunya, nggak bisa nyanyi lagunya, aman gitu. Ya saudara ya. Jadi kalau istilahnya umur orang juga nggak tahu saudara. Kalau singer yang mau benar-benar memuji Tuhan saudara, pasti dia bilang. Kan begitu saudara ya. Bukan berarti gue pengen hebat, paling tidak dia bisa denger dia nyanyi apa. Saudara. Benar nggak saudara? Gini. Kita kagak niat pelayanan saudara, benar nggak? Saudara ya. Yang penting gua dandan cakep kelihatan nih, saudara ya, ngeceng nih saudara ya. Tapi nyanyinya kagak saudara, ini kan repot saudara. Ya, benar nggak saudara? Ya, persiapan, bedakan, dandan, sisiran 2 jam, ngapalin lagu kagak mau saudara. Mendingan dandannya biasa tapi ngapalin lagu saudara. Bener nggak saudara? Pelajarin lagu. Sehingga kalau di mimbar tuh pegang mic bener-bener nyanyi memuji Tuhan. Ya jangan saudara. Ya kayak Mr. Bina aja saudara. Ya. Ya jadi saudara. Ya kalau udah kedengeran jangan lebih kenceng sampai lebih kenceng dari WL saudara. Kencengan bapak bilang kencengan, gue lagi lihat nyanyi saudara. Ya ngaca dulu saudara ya. Saudara betul nggak? Kencengan kalau nyanyi salah-salah juga saudara ya. Tentu saja beres itu. Jadi WL itu tentu harus lebih menonjol daripada singer. Kalau saudara protes,
Saudara, ini kadang-kadang diprotes. Suara saya kok nggak kedengeran kayak song leader. Kenapa? Karena saudara-saudara ada di melodi yang sama. Kalau saudara nyanyi melodi yang lain, saudara pakai harmonisasi, saudara pakai suara 1, suara 2, suara 3, pasti saudara-saudara ketahuan. Ya, atau sekalian pakai suara kerbau. Saudara. Ya, kayak pemusik, saudara, musik saudara yang rohani itu kadang-kadang saudara kecep juga. Saudara. Lu mau digedein orang selalu kayak suara kerbau, saudara ya, minta digedein. Saudara. Jadi kalau orang itu saudara suaranya sudah dipecah harmonisasi, pasti kedengeran. Dan memang tidak boleh lebih kencang dari suara WL, saudara. Ya, worship leader itu memang harus lebih menonjol karena dia kan yang mimpin, saudara ya. Jadi single-single yang merasa ya suara gua dikecilin deh, sama aja nggak usah nyanyi. Yang enggak kan saudara memuji Tuhan, ya, saudara. Jadi itu yang harus ya. Jadi kita harus menggunakan lagu-lagu yang dikenal supaya mereka juga bisa ikut memuji Tuhan, saudara ya. Hati-hati dengan lagu penyembahan. Lagu penyembahan kan orang kan biasanya merem, betul nggak saudara ya? Kalau lagunya baru gimana dia bisa menyembah Tuhan? Betul nggak saudara? Betul nggak saudara? Jadi saudara harus pilih satu lagu yang dikenal, satu lagu yang tidak dikenal, satu lagu yang dikenal. Biasanya gini, lagu pertama saudara ajak jemaat kan dia masih melek-melek saudara ya. Nanti saya harus mete dengan lagu yang dikenal jemaat, jadi sehingga dia nggak melek terus loh, nggak terus juga ya. Tapi dia bisa merem. Siapa yang nggak hafal lagu Haleluya? Ya nggak? Kelewatan begonya saudara ya kan? Ya nggak saudara? Tapi jangan semua pilih lagu Haleluya saudara ya. Dicocokin juga saudara ya. Jadi jangan suka semau kita sendiri, yang penting enak nih lagunya buat saya saudara ya. Jadi utamakan lagu-lagu yang sudah dikenal oleh jemaat. Jika ingin menyanyikan lagu baru, jadwalkan beberapa minggu yang akan datang agar mereka punya cukup waktu untuk mempelajarinya. Ya, beberapa lagu bisa dibawakan oleh solois, tetapi ada juga lagu-lagu yang lebih cocok dinyanyikan oleh grup. Ya, lagu-lagu yang akan Anda bawakan saat memimpin pujian penyembahan haruslah lagu yang bisa dinyanyikan bersama oleh banyak orang. Ada lagu yang sifatnya balada, saudara ya. Seperti Rico Group itu lagu-lagunya balada, saudara. Jangan dibawa ke lagu jemaat. Kecuali saudara mau spesial song, solo atau vokal group, saudara. Ya, saudara. Kan ada lagu-lagu yang sifatnya dinyanyikan oleh vokal group. Ya. Jadi lagu rohani tapi sifatnya bukan praise and worship. Ya, tetap menceritakan satu kisah, satu balada kehidupan manusia yang menghilang dari Tuhan gitu, saudara. Itu jangan dibawa ke praise and worship, saudara. Kan masih banyak lagu yang lain, saudara. Nah, kemudian rentang nada atau ambitus, ya, ini yang disebut range lagu yang mampu Anda nyanyikan mungkin sangat lebar karena saudara mungkin punya suara 7 oktav, saudara ya. Tapi tidak semua orang memiliki kemampuan yang sama. Jadi saudara harus memilih lagu dengan rentang nada ya yang mudah dijangkau agar lebih banyak orang yang bisa ikut menyanyi. Saudara ya. Dari C0 sampai C1 itu rentang nada umum. Ya, lebih rendah nggak apa-apa, saudara ya. Sampai di bawah C0 bisa, saudara ya. Minus sampai E minus 1 bisa. Ya, kalau mau tinggi itu C1 D1 saudara ya, itu masih bisa. Saudara kalau saya bilang ini kan gak nyambung ya. Saudara, makanya mesti belajar juga, kita mesti tahu, dan terutama musik mesti tahu. Jadi dia tahu lagu ini dan saudara harus tahu harmonisasi. Sol do mi sol sol la sol do re mi mi fa mi re mi do. Gitu saudara ya. Ayo, itu dihafal apa dipahami? Ya apa dipahami? Tapi ada orang sudah tahu. So bisa si re mi fa do re mi so mi fa mi si la so la si do, saudara. Ya, orang nggak tahu not, suruh nyanyi not susah. Orang tahu not suruh ngacok juga susah, saudara. Ya, tadi saya nyanyi nggak pakai mikir. Kalau pakai mikir pasti nggak bisa, saudara. Ya, jadi orang yang tahu itu dia mesti belajar sonisasi.
Ya paling enggak pakai huruf not angka. Do re mi fa sol la si do si la sol fa mi re do. Saudara ya, jangan do si la sol fa mi re do re mi fa sol la si do ya, saudara. Ya. Saudara itu kan ngaco sebenarnya. Nyanyi mulutnya pakai not tapi tidak sesuai bunyi notnya, saudara. Jadi itu harus saudara tanya, diskusikan dengan pemain musik yang mengerti. Saudara, ya ada beberapa pemusik yang sudah mengerti karena saya sudah ajarkan itu. Jadi nyanyi nggak ketinggian, nggak kerendahan, bisa pas dinyanyikan, saudara. Ya. Nah, yang kelima, tentukan urutan lagunya. Ya, Anda harus tahu beberapa lagu yang perlu Anda siapkan. Beberapa gereja menerapkan aturan tertentu, ya berkaitan dengan durasi ya selama ibadah berlangsung. Ada juga yang lebih fleksibel. Cara kita harus tetap disiplin ya waktu ya. Cara kalau di kita itu untuk ibadah-ibadah itu secara biasanya setengah jam ibadah raya. Kalau komsel ya atau ibadah kesaksian atau itu saudara ya itu bisa diatur tergantung waktu komselnya berapa. Saudara ya, apalagi kalau kayak kesaksian nanti pujiannya nggak terlalu banyak. Kesaksiannya pun harus dibatasi. Ya kita harus tahu ibadah kita nih waktu pujian penyembahan kesaksian itu berapa menit ya kayak doa malam saudara. Ya, udah waktunya habis ya kamu minggu depan ya. Jadi jangan sampai asik saudara ya. Itu Roh Kudus sudah berkata kita memuji Tuhan 2 jam saudara. Ya jangan juga saudara ya. Jadi kita harus ikuti aturan waktunya. Bagaimanapun juga Anda harus memilih lagu yang sesuai dengan ibadah dan tentukan lagu yang tepat untuk setiap sesi selama ibadah berlangsung. Saudara ya, ibadah perkabungan itu saja lagu-lagunya lain. Ya, ibadah pernikahan, ibadah pemuda, ibadah anak sekolah minggu. Saudara ya, ibadah raya. Ayo kita nyanyi happy ya. Nah, Jesus is the family, happy. Saudara. Mentang-mentang sudah lulus sekolah minggu, saudara nyanyi begitu saudara. Ayo, nenek, ayo, jangan takut. Ayo, lari, gitu saudara. Yang nggak tepat juga saudara ya. Atau lagu perkabungan misalnya di seberang sana surga yang mulia, saudara. Ya, jangan lagu perkabungan. Ayo kita nyanyi anggur batu. Saudara kan nggak punya simpati, saudara ya. Memang saudara orang kita harus bersuka cita karena dia sudah pulang ke rumah bapak. Tapi kan keluarganya tetap sedih dong, saudara. Punya perasaan dikit ya, saudara. Benar nggak? Ini pada perkabungan nih, saudara. Ini sukacita, terima sukacita surga. Saudara ya, janganlah saudara ya. Lagunya penghiburan. Kekuatan hidupku, saudara ya. Jadi ya harus disesuaikan ibadah pemuda, ibadah ini harus disesuaikan ya. Kemudian yang keenam, ya ini ya WL ya, WL dan singer. Hafalkan lagunya. Ya, secara pahami baik-baik lirik lagu yang akan Anda nyanyikan. Hafalkan ayat-ayat firman yang akan Anda sampaikan. Anda boleh meletakkan teks lagu juga LCD di depan Anda selama ibadah. Tetapi jangan mengandalkannya. Ya, gampang kan juga ada LCD. Kasih contekan, saudara. Ya, lagi nyanyi, ketiup angin AC, saudara jatuh. Mana nih, saudara? Nyanyinya ngaco, saudara. Ya, benar nggak? Saudara nggak boleh loh, saudara ya. Kita nih worship leader, saudara. Ya, saudara. Ya, song leader biasanya ya, saudara ya. Kalau zaman dulu sudah song leader, jadi pemimpin lagu. Pemimpin lagu, musiknya song leader jadi song leader, saudara. Keder nggak bisa nyanyi. Apa nih lagunya apa nih? Mana sih? Mari dong, saudara. Ya, jangan jadi worship leader, sudah benar nggak, saudara ya? Jemaat nggak hafal lagu nggak apa-apa, tapi seorang pemimpin pujian penyembahan itu harus hafal lagunya, saudara. Ya makanya udah tahu lagunya nggak hafal dipilih lagi, saudara. Benar nggak, saudara? Itu kan sama juga cari penyakit, benar nggak? Cari masalah, saudara. Pilih lagu yang saudara juga hafal, saudara. Ya. Berlatih mengucapkan lirik lagu, berikan penekanan pada kata kerja, bukan pada kata ganti orang, kata sifat dan kata keterangan. Kata kerja bisa menjelaskan tindakan dan maknanya dengan tepat.
Oleh sebab itu berikan penekanan pada kata kerja agar Anda bisa mengungkapkan kebenaran dari teks yang Anda ucapkan. Mempelajari kata-kata yang Anda nyanyikan atau ucapkan sebelum ibadah membuat Anda merasa lebih nyaman sewaktu bernyanyi di depan banyak orang, sehingga Anda bisa memimpin pujian penyembahan dengan lebih natural. Secara maaf ya, ada kan orang kebiasaan ngomong secara cepat. Betul nggak? Biasa orang ngerti, tapi sebelum pujian jangan kayak gitu-gitu amat, secara yang ngomong yang jelas, yang lancar. Ya, ini baik yang pemimpin komisi yang kasih pengumuman, saudara, jangan ngomongnya cepet-cepet gitu, saudara ya. Kan penerimaan orang lain-lain, saudara ya. Ya, jadi saudara harus punya intonasi, artikulasi yang jelas. Amin, amin. Saudara, buat saudara begitu, amin. Jangan perlu, jangan begitu, saudara. Ini bukan di pasar, saudara. Ya kan, saudara. Ya, enggak, barangkali ada yang kayak gitu, saudara ya. Kenapa? Iya, visi-misi juga. Visi-misi GBPS pokok anggur yang benar. Visi, itu kan, saudara ya. Jadi cuma artis yang berubah banyak. Saudara ngerti, jiwa baru kan bingung, ngomong apa sih? Barusan lewat tuh, apa untuk penampakan gitu, saudara. Jadi suara saudara, pengucapan saudara jangan seperti penampakan, saudara. Kan kagak jelas, apaan tuh gitu, saudara. Ya, jadi saudara mesti belajar, kan sudah public speaking, kan sudah kita belajar, saudara. Ngomong itu harus jelas, ya. Artikulasi, coba bilang artikulasi. Intonasi. Nah, itu artikulasi. Ya. Ya, jadi saudara, pokoknya orang yang ngomong itu, ya, worship leader, gue nyanyi juga mesti jelas. Ya. Kalau bisa bernyanyilah dengan bahasa Indonesia yang baik dan yang benar. Ya, jadi saudara harus bisa menguasai lagu sehingga saudara lebih natural dan ini lebih, ya, kayak orang kagak ada beban gitu, saudara ya, karena saya bisa menguasai, ya, baik kata-katanya, baik juga nadanya. Yang ketujuh, berlatihlah bersama. Ya, Anda harus bekerja sama dengan semua anggota tim pujian penyembahan. Terlepas dari banyaknya orang yang akan terlibat, Anda harus melatih semua lagu beberapa kali sebelum Anda nyanyikan di gereja. Kan kita ada latihan. Ya, setiap komisi pasti ada latihan. Itu gunanya. Saudara bisa, tapi tim yang lain kan perlu komunikasi kita. Ya, secara ya mau dari ref dulu atau mesti kita lagu nyanyinya tempo pelan dulu, saudara, ya, atau tempo cepat dulu, saudara, itu mesti dikomunikasikan, saudara. Pastikan setiap anggota tim praise and worship sudah tahu kapan lagu tertentu harus dinyanyikan. Beritahukan atau catat dahulu urutan lagunya agar mereka tidak kebingungan. Ya, termasuk ini, kalau saya catat, nanti jangan ada lagu siluman di tengah-tengahnya. Ya, lagu tambahan tiba-tiba nyanyi gitu, saudara ya. Kecuali memang saudara sudah satu tim, saudara sudah bertahun-tahun nih, saudara ya. Dia udah, musiknya sudah tahu lagunya, saudara, beda. Tapi kalau saudara tiba-tiba mengganti lagunya, apalagi nada dasarnya tidak sama, itu bikin kacau. Betul, saudara. Saudara boleh bilang itu dari Roh Kudus, saudara, Roh Kudus tidak bikin kacau, benar nggak, saudara? Ya, itu maunya saudara, saudara ya. Jadi jangan rubah dari apa yang sudah kita catat. Ya, saudara, kecuali saudara seorang worship leader yang sudah skillful juga dalam bidang musik, saudara ya. Saya tahu lagu ini tepat dinyanyikan di puisi apa, dan kita kenal tim musiknya juga tahu apa yang kita nyanyikan, saudara ya. Itu beda lagi, saudara. Ya, jadi jika kesepakatan bersama bertentangan dengan pendapat Anda, pertimbangkan lagi ide Anda dan gantilah lagunya jika diperlukan, saudara ya. Jadi kita harus juga bekerja sama, berkomunikasi dengan semua tim, saudara ya. Juga kadang-kadang saya kesian ya, saudara, kalau melihat dancer ya,
pemain tamborin saudara. Ini pemain pujian ini lagunya speednya 150 semua sudah dipian saudara. Ya apa tata 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 bersorak-sorak. Saudara nggak nyanyi saudara, mereka setengah mati saudara. Ya udah gitu nyanyinya lagu-lagu yang cepat semua saudara. Sehingga pemain jadi gue capek nih saudara. Ya pilih lagu tuh yang ya lagu yang hotnya satu gitu saudara. Jangan semuanya hot semua saudara. Ya saudara. Yang paling sengsara tuh pemain tambur ya bener ya. Pemain tambur sudah habis pujian kok gelopok nih kaki gue nih. Ya kan, ya capek banget nih rasanya saudara. Ya itu karena kita perlu bijaksana juga. Kita pertimbangkan tim penari juga, pemusik juga, saudara ya. LCD juga, singer juga. Setelah itu harus kita pikirkan. Namanya saudara leader, saudara ya. Jadi saudara harus memikirkan semua yang saudara pimpin. Kemudian yang poin yang ke-8, berikan semangat kepada diri Anda sendiri sebelum ibadah. Memuji menyembah Tuhan adalah hal yang bersifat spiritual, tetapi sebagai makhluk fisik Anda juga harus menjaga kondisi tubuh agar tetap kuat. Berusahalah tidur malam yang cukup sebelum hari ibadah. Ingat anak muda nih biasanya udah mau remaja ya, besoknya udah mau pelayanan, malamnya masih begadang. Cara ngandelin beker, saudara. Ya, ngandelin alarm bunyi, snore sekali, bunyi lagi snore sekali, saudara. Snore 3 kali kagak bunyi bablas, saudara ya. Kenapa? Kok nggak pelayanan? Tiduran. Ya, orang sih bisa maklum saudara, tapi kan bukankah itu menunjukkan bahwa kita tidak bertanggung jawab? Itu nggak saudara? Ya, kalau di sekuler tuh begitu, waduh bisa putus kontrak. Bukan cuma nggak dibayar, jadi tuntut, saudara. Ya, jadi artinya mari kita menghargai waktu. Saudara, udah tahu besok mau pelayanan malam ini jangan tidur malam-malam. Ya, jangankan mau pelayanan, mau ibadah saja besok pagi kita mesti istirahat cukup. Jangan gampang gitu, gampang bisa saudara. Ternyata apa? Banyak, saudara ya. Kan kita mesti hadir 1 jam sebelumnya. Ya, saudara, maka kita harus persiapkan waktu tidur kita. Saudara, jaga kesehatan kita. Ya, saudara. Kemudian minum air putih dan makan sarapan pagi secukupnya agar Anda bisa melaksanakan tugas yang ya dengan baik selama ibadah. Ya jadi kalau nggak biasa, saudara, kalau biasa sarapan ya sarapan dulu, saudara. Ya, jangan sampai nanti mau jadi lemes, saudara. Ya, karena kurang gula, saudara. Ya, jadi lebih lesu, saudara. Ya, jadi saudara harus persiapan. Jika Anda cenderung merasa tidak nyaman jika terlalu kenyang, makanlah secukupnya agar tubuh Anda tetap berenergi. Dan jangan sampai membuat Anda merasa mual atau sakit. Jangan sampai pas di mimbar, ingin selalu, mau kentut nih. Udah dari kemarin belum buang air lagi saudara. Saudara, berapa kali berjamaah kudus saudara, ya kan? Iya saudara. Habis berjamaah kudus, ini bau apa nih saudara? Saya nggak tahu, saya nggak nuduh saudara, biar Tuhan mengampuni saudara. Saudara ya tolong dikuras dulu saudara ya. Kalau nggak bisa ya jangan makan banyak-banyak saudara. Jangan pas begitu mulus mau ke belakang nih gimana saudara ya kan kagak bisa saudara. Ya benar nggak saudara? Ya Tuhan permisi Tuhan mau ke belakang kan kagak lucu saudara. Ya jadi saudara mesti atur, saudara kan yang apal tubuh saudara, ritme biologisnya seperti apa ya, tolong makannya dijaga saudara ya. Jangan sampai sudah di atas mimbar terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, saudara. Ya, yang ke-9, saudara, lakukan persiapan sebelum bertugas. Ajalah anggota tim praise and worship atau pujian penyembahan berkumpul untuk berarti singkat dan melakukan pengecekan trial sebelum ibadah dimulai. Sebagai pemimpin pujian penyembahan, Anda sudah harus sampai di gereja setidaknya berapa? Berapa lama? 1 jam sebelum anggota jemaat datang untuk ibadah. Selama menunggu habis penyembahannya, periksalah kesiapan peralatan audio agar berfungsi dengan baik. Buat pemusik, setemlah alat-alat musik yang akan digunakan dan aturlah lembaran lagu catatan Anda agar semuanya tertata rapi. Ya,
Ini saya kasih masukan juga buat para singer, ya. Para singer juga walaupun nggak pimpin penyembahan di awal, sebelum nyanyi, ya sebelum memakai mic-nya, cek dulu nggak apa-apa, itu hak saudara. Ya, tolong mic saya mana, saudara ya. Kecuali memang saudara sudah niatnya, modusnya sudah nggak apa lagu, yang penting tampil, ya, nah, saudara. Tapi kalau saudara melihat pemuji Tuhan, paling nggak dicek. Cek coba saudara ya, habis penyembahan itu punya waktu kita sudah untuk ngecek saudara ya. Walaupun tim perlengkapan sudah mempersiapkan, kadang-kadang kan suka lupa, atau misalnya ada satu tombol yang nggak kepencet saudara ya, atau kabel yang copot saudara ya. Jadi saudara bisa cek sebelumnya ya, tes satu Tesalonika, 2 Tesalonika kan bisa saudara ya, itu nggak saudara ya. Jadi saudara bisa cek sebelumnya mic-nya. Jangan juga diketok-ketok saudara ya. Ya jangan, nggak usah diketok-ketok, mic cepat rusak tuh. Jangan juga ditiup, karena di dalam ini ada membrannya. Gitu. Jangan saudara ya. Cukup tes 1 2 3. Haleluya, puji Tuhan, haleluya gitu saudara. Ya. Saudara. Ya, jadi saudara bisa harus cek. Dan juga saudara istilahnya gini, ada orang saudara ya, saya suka jumpai ya, saudara, dia pengen menonjol saudara. Lagi di tes dia nggak punya kurang. Tes kurang kencang. Tes kurang kencang gitu saudara. Dikencangin kan saudara. Tes. Ya. Nah ini udah kencang saudara. Ketahuan loh. Tadi belaga pelan ngomongnya saudara. Saudara ya, supaya kalau nyanyi nih gua pengen paling gede nih saudara. Saudara buat apa sih? Ya kan memuji Tuhan kan bisa didengar dengan baik ya. Jangan sampai nanti pas udah pujian penyembahan gue gitu saudara. Ya secukupnya lah saudara ya. Bisa didengar tapi juga jangan sampai feedback ya, suaranya sampai kayak begitu saudara. Jadi saudara harus mempersiapkan dengan baik. Juga catatan lagu ya saudara ya. Semua perlengkapan harus dipersiapkan dengan baik dan itu nggak makan waktu lama, cukup 5 menit sudah beres ya. Baik, sekarang kita masuk ke poin B, memimpin pujian penyembahan selama ibadah. Cara ya, yang pertama, perhatikan bahasa tubuh Anda ya, atau disebutnya biasanya body language saudara. Tunjukkan semangat dan ketulusan melalui bahasa tubuh Anda. Meskipun memimpin pujian penyembahan bukan saat tepat untuk menampilkan diri sendiri, Anda harus memiliki kemampuan menguasai panggung ya atau mimbar agar bisa menarik perhatian jemaat. Jika Anda sendiri terkesan kurang antusias saat memimpin pujian penyembahan, orang-orang yang Anda pimpin mungkin akan cepat merasa bosan. Ya, jadi saudara juga harus, bukan berarti performance itu nggak penting, performance itu penting, tapi itu yang harus diperhatikan setelah kita perhatikan masalah rohani. Ya saudara ya, karena Tuhan kan melihat hati, tapi orang manusia kan melihat penampilan luar, fisik saudara. Ya, kalau saya nyanyi lagu semangat ya sesuaikan dengan bahasa tubuh saudara. Ya, tatapan yang penuh dengan keakraban semangat. Shalom saudara, haleluya, ada senyumnya, itu nggak saudara ya? Saya jangan shalom. Saudara hari ini saya lagi lemas. Ini tolong ya, ini jangan sampai terucap lagi saudara. Jangan curhat di atas mimbar. Ya saudara ya. Tuhan tahu masalah kita. Saudara pernah nggak saya mau khotbah saudara, sebetulnya tadi pagi saya kagak mood saudara. Ya, hati saya sedih banget saudara. Ya, ingat saudara saya 10 tahun lalu mati saudara. Sedih saya. Sebetulnya saya gak punya kemampuan untuk berkhotbah saudara. Ayo doakan saya. Ngapain sih kayak gitu saudara? Ya nggak saudara? Ya, biar Tuhan yang tahu keluhan kita, amin saudara. Ya, jadi jangan curhat di atas mimbar saudara. Ya, saudara. Ya bolehlah sekali-sekali, tapi saya minta next jangan. Dan sebetulnya saya lagi sakit banget, tapi saya paksa ini karena saya mengasihi Tuhan. Tuhan bisa tahu saya mengasihi Tuhan seperti di mimbar, tapi gak usah diperlihatkan. Kalau orang dunia bilang the show must go on,
Mau sakit, mau sedih, mau apa, kita tampilkan yang terbaik. Amin saudara. Amin. Ya, jadi saudara nggak usah cita-cita saudara. Kemarin saudara saya dimaki-maki sama orang. Ya kan, tapi saya diinjak saudara. Buat apa saudara? Saudara, orang datang itu untuk memuji Tuhan, amin, untuk beribadah, bukan dengerin masalah kita. Masalah saudara nanti udah turun, saudara boleh cerita, atau sebelum pujian penyembahan cerita, kemarin saya begini-begini dulu. Oh iya, tapi udah pulih, haleluya, puji Tuhan. Itu saudara, ya. Jadi tolong saudara ya, jangan sampai kita terkesan tidak siap gitu loh saudara. Ya, saudara, sama orang berkata firman Tuhan, saudara. Jangan ngomong gini lagi, saudara. Saudara tahu nggak, sebetulnya saya nggak persiapan, saya nggak siap sebetulnya. Ya, tapi aku boleh buat, tapi nggak boleh loh begitu, saudara. Ya, saudara kan harus memuliakan Tuhan, amin. Siap nggak siap, biar yang tahu cuma Tuhan, amin. Yang penting kita sudah berusaha, saudara. Kita sudah berusaha dengan baik, saudara. Ya, pengakuan dosa, saudara, jangan di atas mimbar pengakuan dosa, saudara. Ya, saudara, saya juga sebagai gembala, sebagai pelayan firman, saudara ya. Kadang saudara mana tahu saya punya perasaan lagi nggak baik, bad mood, saudara. Tapi saya nggak mau tunjukkan kepada saudara. Cukup Tuhan yang tahu. Amin, amin saudara. Ya, saudara mana tahu sewaktu saya mau naik di atas mimbar Tuhan bilang ganti topik khotbah, saudara, ayo. Saudara, ya, kan ada hamba Tuhan seperti itu ya. Saya sih nggak suka ngomong gitu, saudara. Saudara, sebetulnya saya udah persiapkan Yohanes 4 ayat 23-24, ya. Tapi Tuhan tadi bilang lain, saudara. Mesti diganti, ya. Ayatnya itu sebentar saya cari di Injil Matius, saudara. Itu kan namanya nggak persiapan, saudara, betul nggak? Ya, artinya nggak siap kita memberitakan firman. Boleh diganti, tapi cukup kita dan Tuhan yang tahu. Amin saudara. Jemaat nggak perlu tahu saudara. Ya, jemaat itu datang sudah punya masalah, jangan kita kasih masalah kita lagi. Amin saudara. Ya, jadi jangan jadi ajang curhat di atas mimbar dengan ceritain masalah sekarang. Saudara, ya saya percaya ketika kita naik ke atas mimbar, Tuhan sudah memampukan kita. Tuhan sudah mengurapi kita. Tuhan sudah mempersiapkan kita. Jadi kalau kita sudah di atas mimbar, siap melakukan yang baik buat Tuhan, ya. Jadi saudara, nah untuk evaluasi boleh juga, kan sekarang sudah canggih ya, saudara ya, nggak perlu ngambil lumas, ya kan. Yaudah, tolong saya disuntik nanti saya mau evaluasi nih saudara ya. Mahal amat saudara, sewa kamera nih 1 juta saudara, mahal banget saudara. Cukup pakai handphone kalau semua evaluasi, saudara ya. Tontonlah video, atau saudara, mintalah bantuan seseorang untuk merekam saat Anda memimpin pujian penyembahan. Tontonlah video ini setelahnya dan perhatikan bahasa tubuh Anda. Amati gerakan yang terkesan canggung atau mengganggu dan gerakan yang sudah baik. Perhatikan penampilan Anda. Jagalah kebersihan tubuh. Kenakanlah pakaian dan aksesoris yang rapi, sederhana dan pantas. Ya, jangan pakai anting-anting, saudara ya, segede jengkol, saudara ya. Jadi kan menarik perhatian gitu saudara ya. Kalungnya gede gitu saudara ya. Saudara, ya pakai yang sepantasnya aja saudara ya, yang light gitu saudara ya, yang ringan gitu saudara. Jangan apa? Ya, jangan apa? Istilahnya jadi mengundang perhatian gitu saudara ya. Pakai baju saudara ya. Ini merah, ini biru saudara ya. Ya, sepatunya kuning saudara ya. Bilang jadi orang bukan perhatiin saudara memuji Tuhan, ini perhatiin baju saudara, benar nggak? Jadi saudara, ya, nah makanya kalau saudara rekam, sudah nanti nonton, ya, pakai handphone atau pakai gadget yang lain, saudara. Ya, oh iya benar ya, saya tuh gerakannya kayak gini nih, masih canggung nih, ya kan? Saya bahasa tubuh ini masih kaku, bisa kan, saudara? Bisa, sebetulnya ini bisa berlaku untuk guru sekolah minggu juga bisa, ya. Dan jangan saya bilang, ya saya udah apa adanya, kalau Tuhan mau pakai, kalau enggak biarin aja. Ya, Tuhan Yesus juga tidak berubah dari dulu sekarang sampai selama-lamanya. Ya, saya juga nggak berubah. Ya jangan begitu. Yesus kan sudah sempurna, saudara. Kita kan masih jauh dari sempurna. Saudara, syuting, minta teman syuting.
Ya, dan syuting itu gratis sekarang ini. Benar nggak? Saudara? Handphone anak-anak aja bisa syuting, saudara. Syuting, saudara. Kemudian saya lihat, oh gini penampilan saya. Ya, ternyata saya di atas panggung tuh tidak meyakinkan. Ya, saudara. Ada orang kan kalau gugup nih pegang ini betul. Saudara-saudara, puji Tuhan hari ini hanya kemurahan Tuhan, saudara ya. Ya, itu kan saudara bisa evaluasi. Oh begini, ya saya nggak boleh begini, saya nggak boleh begitu, saudara ya. Saudara, jagalah postur tubuh yang baik dan lakukan kontak mata selama memimpin pujian penyembahan. Tersenyumlah di saat yang tepat dan bersikaplah ramah selama bertugas. Ya, saudara. Jadi ini penting, saudara ya, tampilkan sikap yang ceria, ya, saudara ya. Tapi jangan ketawa terus dengan haleluya, saudara. Puji Tuhan, haleluya, Tuhan Yesus baik. Orang ini kenapa nih orang sampai apa, saudara ya? Ya, tapi juga jangan terlalu sangat, saudara. Saudara, Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Jangan pada ketawa ya. Hargai Tuhan. Tuhan Yesus berkuasa. Saudara, biasa aja ya, natural, saudara ya. Ya, juga jangan dibuat-buat, ya, saudara ya. Ada saudara orang ya. Kalau ngomong biasa sama kalau ngomong pimpin pujian itu beda. Saudara, kalau ngomong biasa, gimana kabar? Oh ya baik, ya puji Tuhan, Tuhan Yesus baik. Saudara-saudara, Tuhan Yesus baik buat kita. Orang di atas kan sudah gatot kaca dari mana, saudara? Ya enggak, saudara. Jadi biasa aja, saudara. Dan juga jangan terkesan arogan, saudara. Mungkin saudara kesal ya, saudara sungguh-sungguh kok itu sebelah situ nggak sungguh-sungguh tuh kayak cuek-cuek. Saudara, dia mau memuji Tuhan nggak mau memuji Tuhan masuk neraka loh. Saudara tahu Tuhan itu besar, Tuhan bisa hukum saudara. Dalam nama Yesus saya perintahkan memuji Tuhan. Saudara, jemaat itu saudara kira-kira senang nggak? Saudara, kalau dia nggak takut, saudara, dia jadi sebel, itu nggak saudara? Ya atau bilang gini, saudara jangan cemberut aja, ya lagi punya utang banyak ya saudara. Ya. Orang cemberut kan belum tentu punya utang, saudara ya kan, dia lagi sakit juga bisa, lagi pucet, itu nggak saudara ya? Ya jadi nggak boleh gitu, saudara ya, komen-komen kita, kata-kata kita jangan kejem, saudara ya, sama berbukan saudara, ya, saudara. Jadi kalau bisa komen kita positif. Saudara, saya sudah melihat banyak wajah-wajah yang tersenyum. Saya percaya selama pujian dinaikkan akan lebih banyak lagi sukacita yang melanda kita. Amin. Saudara, saudara, saya lihat wajah saudara kurang nih. Ya kan? Jangan pada cemberut dong gitu. Saudara, orang yang tadi senyum jadi cemberut juga, saudara. Ya, itu nggak saudara? Jadi hilangkan kata-kata negatif itu, saudara. Komen yang sekalipun saudara melihat ada orang yang kagak benar, saudara ya, jangan fokus sama dia. Ya, kalau ada satu orang senyum, yang lain cemberut, fokuslah kepada yang senyum. Amin. Saudara, jangan sampai semua sudah senyum, ada satu yang cemberut, saudara fokusnya sama dia yang cemberut. Saudara, saya lihat saudara ada yang cemberut di sini. Saya tidak usah sebutkan namanya. Loh semua orang kan jadi cari itu nggak siapa itu. Ya, tanpa menyebut namanya, ada di sisi sebelah kiri saya. Waduh, ya. Bajunya merah, saudara. Waduh, ya, jangan gitu sekarang, jangan ketemu Muhammad, saudara ya. Biar ini cemberut, jangan fokus sama yang cemberut. Amin. Fokus sama yang tersenyum. Amin. Ya, jadi gitu ya, kita harus punya positif ya, attitude, saudara. Yang kedua, saudara, perhatikan para jemaat, amati suasana ibadah dan petunjuk yang mereka berikan selama Anda memimpin pujian untuk melakukan penyesuaian. Bersiaplah melakukan perubahan kecil selama ibadah jika diperlukan untuk menciptakan keselarasan selama ibadah. Jika jemaat terlihat bosan atau bingung, mungkin mereka belum mengenal lagunya atau masih belum merasa nyaman untuk menyanyi, ajaklah mereka menyanyi dengan berkata, marilah kita sama-sama memuji Tuhan. Tetapi jangan membuat mereka merasa bersalah dengan berkata, saya tidak mendengar seorang pun ikut menyanyi bersama saya. Hindari komen negatif. Masalah teknik bisa menghambat
penayangan lirik lagu di layar. Oleh sebab itu sempatkan melihat ke LCD sekali-sekali untuk memastikan bahwa semuanya baik-baik. Namanya sudah leader. Leader itu harus perhatiin semua. Ya, saudara nyanyi. Ternyata LCD-nya lagunya kata-katanya beda, makanya sehingga saudara cek itu benar-benar. Ya, betul nggak saudara? Ya, jangan percayakan saja sama operator LCD saudara. Saudara cek, ya, lagunya kata-katanya jangan terbalik-balik saudara ya. Ya, dan kemudian jangan sampai lagu sama yang dinyanyikan itu lain lagunya. Saudara, kan suka ada gitu, atau keluar lagunya lain. Saudara cuek aja nggak pernah lihat ini saudara. Saudara lihat LCD, lihat skrip bukan berarti saudara apa lagu, tapi saya perhatikan itu sudah benar nggak sama yang kita nyanyikan, saudara. Ya, dan kemudian seperti tadi saya katakan saudara ya, jangan kita terlalu kaku pimpin pujian. Misalnya gini, saya menyanyikan lagu ini 5 kali, ya, saudara. Lagunya udah panjang lagi saudara. Misalnya Bapak Engkau Sungguh Baik, Bapak sungguh itu panjang. Bapak Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih. Coba lagi. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ulangi lagi. Bapa, sampai 3 kali saudara, ya kelewatan saudara. Lagunya udah panjang, belum refnya saudara, benar nggak? Udah refnya panjang, penyembahannya panjang saudara. Lama-lama orang, namanya juga manusia saudara ya. Kalau Tuhan sih nggak masalah, manusia lama-lama muak saudara. Kayak tidur rasanya saudara. Ya nggak saudara. Jadi kira-kira kalau lagu nggak perlu diulang, atau sudah lihat di mati katanya kurang apa lagu ini ya, saudara cepat ganti lagu. Saudara, ya kan saudara. Sekarang saya sudah bebas. Sekarang saya sudah bebas. Saya bebas oleh darah-darahnya doa. Sekarang saya bebas. 100 kali bebas, 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 bebas. 10 kali bebas, bebas, 20 kali bebas. Ya kebangetan, saudara. Ya, jadi saudara harus tahu ya saudara ya suasana. Jadi kalau jemaatnya kelihatannya sudah kurang responsif saudara. Ya, kembali kasih kata-kata penyemangat. Tapi perhatikan ya, jangan komen yang negatif, saudara. Ya, jadi itu saudara harus pastikan semuanya baik-baik saja. Yang ketiga, bawakan pujian penyembahan dengan sepenuh hati. Ya, cara paling mudah membawakan pujian penyembahan dengan sepenuh hati adalah dengan bernyanyi sepenuh hati. Ya, jadi nyanyinya dengan hati saudara. Ya, berfokuslah kepada Tuhan dan kata-kata yang Anda nyanyikan dan berbicara saat memimpin. Ya, jadi seperti ini. Saudara, penuhi sekarang Tuhan, penuhilah hidupku. Hatiku bagai tanah gersang, merindukanlah jamaah-Mu suci. Sudah itu kamu rindu. Cara. Terus kemudian mari penuhi kamu. Penuhi aku sekarang, penuhilah hidupku. Hanya Engkau Tuhan Yesus yang kurindu. Jadi ungkapan kata-katanya juga tepat, ya, dan memang saya ucapkan dengan segenap hati saudara. Ya, apa? Ya jangan seringan juga. Ya udah gitu ngucapinnya hanya Yesus yang kurindu, hanya Yesus yang kurindu. Jamalah hatiku Tuhan, jamalah hatiku. Emangnya lagi ngajarin orang nyanyi kan? Enggak, udah ada LCD, nggak perlu tiap kata-kata diucapin semua, saudara ya. Jadi itu yang harus saudara ya. Tersenyumlah dan berjalan berkeliling saat Anda menyanyikan lagu yang gembira. Nah, gitu saudara ya. Bersikaplah lebih tenang saat membawakan lagu yang serius atau reflektif. Jangan seperti sedang beraksi kreatikal. Gerakan yang tepat bisa menjadi cara terbaik untuk menekankan pentingnya apa yang Anda katakan. Ya, jadi kalau lagu semangat jangan diam kayak patung. Ya kan ada perpujian gitu saudara ya, saudara. Nyanyi apa ya saudara? Rima sukacita surga, ya saudara.
Ayo, siapa sini WL yang mau nyantoi coba, ya. Ayo sudah. Ya. Canda deh, canda. Bisa. Kita tangan buat canda. Oke. Ini kan dulu. Ya. Sini. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat kau tangan buat Chandra. Ya, cara jadi kalau yang suka kita ya boleh. Bukan cuma gerakan nanti bisa jalan-jalan boleh. Ya, tapi juga jangan terlalu atraktif terus sampai salto, saudara ya. Paku diangkat ke atas, saudara. Ada loh saudara dia terlalu hot, saudara ya. Ya saudara, dia saudara apa? Kaki di atas, saudara. Patunya mentah loh, saudara. Ya itu kan bahaya, saudara ya. Jadi ya gerakan yang seperlunya, saudara ya. Yang keempat, saudara ya. Ini dalam beribadah, saudara ya. Jangan berlebihan. Berusaha agar jemaat tetap terlibat aktif selama sesi pujian penyembahan. Mereka akan mulai melamun ketika mendengar alunan musik instrumentalia yang terlalu lama. Meskipun Anda menyukainya, jangan lakukan cara ini jika kurang mendukung suasana ibadah. Pertimbangkan baik-baik kapan diperlukan musik instrumentalia dan jangan meniadakannya sama sekali. Contohnya musik interlude yang mendukung transisi lagu boleh Anda pertahankan. Hilangkan atau persingkat alunan musik apabila aransemennya malah mengganggu kelancaran sesi pujian penyembahan. Jadi boleh sekali-sekali secara misalnya ngomong secara yang terus musik dilantunkan, tapi jangan kelamaan. Kalau kelamaan nanti orang jadi ngelamun, jadi bengong, saudara. Ya, jadi saudara harus tepat waktu kapan menggunakan musik itu. Dan juga tolong jangan berpuisi atau bersajak, saudara. Ya. Saudara, kalau lagi pujian dan ada kata-kata itu, saudara, ya jangan sampai berpuisi. Kata-kata yang tepat adalah kutiplah ayat-ayat firman Tuhan, saudara. Ya, udah nggak usah mau mengarung itu firman Tuhan sudah hidup dan berkuasa. Ya, saudara. Berikutnya, ya berdoalah dan kutiplah ayat kitab suci. Ayat-ayat yang akan Anda ucapkan harus dipilih dan dihafalkan lebih dahulu. Doa-doa boleh Anda tulis atau berdoa spontan jika cara ini membuat doa Anda terasa lebih tulus. Sama halnya dengan lagu dan ayat-ayat kitab suci, doa yang Anda bawakan juga harus selaras dengan pesan atau ajaran yang akan disampaikan. Ya, jadi ada doa-doa yang bisa. Kalau saudara pimpin doa sendiri, ya saudara harus bisa berdoa dengan persiapan yang baik, saudara ya. Dan juga jangan terkesan dihafalkan, misalnya ya. Jadi jangan terlalu banyak yang sifatnya dihafalkan, ya, karena nanti itu kan membuat suasana menjadi kaku, misalnya ya. Jadi kita memang sedikit beda dengan aliran Protestan. Kalau Protestan semua diketik, misalnya. Protestan itu diketik semua. Katolik juga, misalnya. Ya, khotbah dan salam, misalnya. Ya, mari kita bangkit berdiri, saudara, ya. Jadi kesannya tuh kayak terlalu formal gitu, saudara ya. Juga tidak terlalu bebas, tapi yang natural, saudara. Ya, itu harus kita lakukan. Kemudian keenam, perhatikan pemimpin pujian penyembahan yang lain. Nah, kita harus belajar dari pemimpin penyembahan yang lain. Ya, Anda harus memberikan perhatian yang sama kepada pendeta yang sedang berkhotbah atau orang lain yang sedang berbicara di mimbar. Anda adalah pemimpin ibadah ketika sedang bertugas atau tidak. Jadi tindakan Anda akan diperhatikan oleh semua jemaat sekalipun Anda tidak sedang bernyanyi atau berbicara. Pemimpin pujian atau pemimpin yang lain itu bicara gaya hidup kita setiap hari.
Jangan saudara di mimbar rasanya wah paling suci, malaikat aja telah suci, tapi ketika di bawah saudara urakan, itu juga nggak baik. Ya, di rumah pun sama, di gereja pun sama. Bersikaplah secara wajar. Ya, ketika di mimbar, wah semangatnya bukan antusias, bukan main, tapi di bawah mimbar saudara kelihatan sebagai orang yang acuh tak ucuh cuek. Ya, ini nggak boleh. Saudara juga harus sama dengan jemaat. Ya, memang kita melayani Tuhan, tapi bukankah kita bekerja sama dengan jemaat? Ya, pemimpin pujian itu jangan sok artis gitu loh saudara. Ya, saudara. Kalau saudara pemimpin pujian ya, sudah lewat ya, masih ada waktu, salami jemaat. Bapak Ibu shalom, shalom. Saya pemimpin pujiannya. Tolong nyanyi yang semangat ya. Nah, ini kartu nama saya, jangan gitu-gitu amat saudara ya. Ya, salami, hargai mereka. Ya, jadi saudara kalau pemimpin pujian itu, saudara adalah hidup saudara yang sedang dipersembahkan kepada Tuhan. Bukan bertugas, bukan. Saudara. Makanya saudara ya, ketika kita melayani Tuhan, hidup kita adalah pelayanan kepada Tuhan. Jadi jangan beda. Dan hati-hati kalau bicara sebagai pelayan Tuhan. Ya. Di atas mimbar memuji Tuhan, di bawah mimbar dia tukang gosip. Ya. Dan suka ngomongin orang, suka semut-semut, suka ngeluh. Itu nggak akan jadi berkat. Ya, memang kita masih punya kekurangan, tapi jangan hidup terus dalam kekurangan saudara dong. Amin. Bukankah kita harus terus bertumbuh, saudara? Ya, jadi sikap hidup itu juga penting. Kemudian yang ketujuh, bersikaplah apa adanya walaupun Anda dituntut untuk mengesampingkan kepentingan pribadi. Jangan memaksakan diri jika cara ini kurang nyaman bagi Anda. Anda sedang sedih, bawakan pujian penyembahan dengan gaya yang lebih tenang. Jika Anda sedang bersemangat, bagikan semangat Anda. Bersikap apa adanya bisa membantu, tapi jangan hanya fokus kepada diri sendiri selama Anda memimpin jemaat menyanyikan pujian penyembahan. Alih-alih mengatakan aku sedang menghadapi masalah, tunjukkan bahwa ada saat tertentu yang membuat kita sulit menyanyikan pujian penyembahan. Namun katakan juga bahwa kita harus tetap memuji dan menyembah Tuhan bagaimanapun keadaannya. Jadi, saudara, bukan berarti kita munafik ya. Kita lagi susah terus kita merupakan kesusahan kita, tidak. Ya, bukankah kita melayani dengan kekuatan Tuhan, urapan Roh Kudus, minta kuatan Roh Kudus, ya, dan bersikap yang wajar. Ya, tadi jangan curhat di depan jemaat, ya, saudara. Jadi bukan berarti kita tuh nggak punya masalah, kita punya masalah, tapi saudara bersikap yang wajar, bersikap tenang, saudara ya. Jangan fokus kepada diri sendiri, fokuslah kepada Tuhan dan kepada jemaat, ya. Nah, yang terakhir ya, poin C, evaluasi setelah ibadah. Berdoa dan bersyukur. Berdoa merupakan hal terpenting dalam melaksanakan tugas ini. Bersyukurlah kepada Tuhan setelah ibadah selesai, sekalipun hasilnya belum sesuai dengan apa yang Anda inginkan. Mintalah bimbingannya selama Anda melakukan evaluasi dan membuat rencana untuk tugas berikutnya. Jadi kita punya kebiasaan ya, tim praise and worship setelah ibadah kan berdoa dulu ya. Jangan jadikan itu sebagai rutinitas, ya. Tapi jadikan itu sebagai bagian dari komunitas. Kita pelayan Tuhan dan kita mengucap syukur. Tuhan terima kasih. Jadi sungguh-sungguh jangan cuma syarat aja gitu saudara ya. Sekaligus saat-saat seperti itu baik secara bersama maupun secara pribadi saudara bisa mengevaluasi apa yang salah, apa yang belum benar, apa yang belum baik yang sudah saudara lakukan. Ya, supaya saudara bisa berbuat lebih baik lagi. Sekali lagi saudara ya, kita memang punya kelemahan, tapi jangan membesar-besarkan kelemahan kita. Kita punya kekurangan, tapi jangan membesar-besarkan kekurangan kita. Kita harus lebih maju. Saudara, kalau itu sudah merasa kurang, kita harus belajar meningkatkan itu. Ya, saudara. Jadi jangan jadikan alasan itu untuk saudara berbuat kesalahan terus menerus. Ya. Kemudian yang kedua, buatlah catatan setelah ibadah selesai, catatlah apa yang Anda anggap baik dan kurang baik. Ini pribadi ya, sebagai bahan pertimbangan untuk merencanakan sesi pujian penyembahan berikutnya. Ada beberapa hal yang perlu Anda perhatikan, misalnya artikulasi, volume suara, dan nada suara. Anda baru bisa mengenali seperti apa suara Anda sendiri dalam ruang ibadah apabila sudah pernah memimpin pujian penyembahan 1-2 kali.
Sesuaikan volume suara Anda untuk menghindari munculnya gema dan mengatasi akustik keuangan yang kurang baik. Jika orang lain memberikan kritik atau saran kepada Anda, dengarkan dengan rendah hati dan berpikiran terbuka. Ada nasihat yang sulit diterapkan, tetapi ada juga yang bermanfaat. Anda harus bisa membedakan antara kritik yang membangun dan kritik yang menjatuhkan secara subjektif. Jadi saudara, jangan anti kritik. Ya, kalau orang mengatakan itu sudah berpikiran positif bahwa orang itu sayang sama kita, orang itu care sama kita, dia mau kasih tahu kesalahan kita. Tapi memang ada juga orang melakukan itu dengan hati yang tidak tulus, dia ingin menjatuhkan kita. Biarin aja, saudara. Ya, saudara, toh melayani bukan untuk dinilai oleh manusia, saudara. Ya, sepanjang Tuhan senang, respon jemaat bagus, tetap aja Tuhan Yesus aja ada orang Farisi ahli Taurat yang terus mencari kesalahan Yesus. Tapi terimalah kritik itu dengan kerendahan hati. Kalau saya dikritik, ya sudah, ya terima kasih buat masukannya. Ya, saya akan berusaha lebih baik lagi. Ya itu kan lebih bagus saya saudara ya. Ya. Yang ketiga, lupakan kesalahan di masa lalu. Belajar dari kesalahan dan kegagalan adalah yang terbaik. Memikirkan masalah tersebut terus-menerus dan selalu berpikiran negatif bukanlah hal yang bermanfaat. Pikirkanlah cara memperbaiki kesalahan yang pernah Anda lakukan dan lupakan saja sambil bertekad untuk menghindarinya. Kekurangan dan kesalahan bisa mengingatkan Anda agar tetap menjadi pribadi yang rendah hati. Ketidaksempurnaan bisa juga mengingatkan para jemaat bahwa semua orang adalah manusia biasa. Jika Anda mampu menerima kekurangan diri sendiri dengan berjiwa besar, Anda bisa mendorong jemaat yang Anda pimpin, ya, agar mereka juga punya sikap yang sama dengan kita. Nah, saudara, jadi kalau saudara punya kesalahan, jangan justru kesalahan itu membuat saudara jadi down, jadi minder. Ya, saudara, justru dalam kesalahan itu bukan cambuk kita untuk melakukan perbaikan-perbaikan. Saudara, ya, jangan diintimidasi dengan perasaan negatif saudara. Saudara harus punya pikiran yang maju ke depan. Amin. Saya memang salah, tapi saya bisa memperbaiki. Ya, jadi saudara jangan terus merasa, oh saya nggak bisa, saya mau bego, oh saya nggak diurapi. Saudara sudah menjatuhkan diri sendiri dengan ucapan saudara. Ya, jadi anggaplah satu kesalahan itu sebagai langkah kita untuk maju ke depan. Ya, memperbaiki apa yang menjadi kekurangan kita. Kalau saudara tahu saudara salah, saudara itu kan lebih berat lagi. Ya, jadi saudara itu merupakan dasar-dasar saudara ya, dari mulai persiapan memimpin pujian penyembahan ya, dan juga evaluasi kita ya. Dan saya harapkan ini bisa menjadi satu panduan sederhana. Kalau saya bikin pujian sudah jadi tahu, baik di komsel, baik di komisi, baik di ibadah saudara ibadah perkampungan atau ibadah apa, secara pernikahan atau sampai ibadah raya. Secara ini menjadi satu masukan kepada kita, sehingga kita bisa meningkatkan pelayanan kita lebih baik lagi. Ya, tolong bagikan juga kepada yang lain, ya, saudara kita supaya yang merasa mereka itu hebat. Tapi juga sekaligus jangan merasa mereka itu terus kurang. Dan mari kita saling membangun, saudara ya, karena ini pekerjaan Tuhan. Ya, bukan pekerjaan manusia. Mari kita memuliakan Tuhan. Ya, kalau nanti ada lanjutan kelas ini, saudara ya, saya akan membahas lebih dalam lagi, saudara ya, lebih mendetail lagi, saudara, sehingga kita diperlengkapi, saudara. Gak cuma asal pelayanan, saudara, tapi kita juga punya kesungguhan, punya persiapan, punya kemampuan yang terus ditambah-tambahkan.